warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahda Sabela Putri dengan nomor induk mahasiswa 222270022. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika dan implementasinya. Selamat menyaksikan. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam agama dan budaya tak mampu menghalangi kita untuk menjadi bangsa yang satu. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila. Di bawah naungannya, kita hidup damai dan tentram selama berpuluh-puluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bendera negeriku berkibar. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang diambil dari bahasa Jawa kuno yang bermakna berbeda-beda, tetapi tetap satu. Semboyan ini memiliki makna mendalam yang mewakili prinsip keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dari semangat kebangsaan Indonesia yang menghargai perbedaan dan menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki beberapa makna yang penting bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, keberagaman yang bersatu. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa ada di Indonesia harus dihargai dan dijadikan kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua ada toleransi dan saling menghormati. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar sesama manusia, terlepas dari perbedaan yang ada. Yang ketiga ada persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, bangsa Indonesia tetap satu, kesatuan yang harus dipertahankan. Yang keempat ada kekayaan budaya Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan kekayaan budaya di Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi, bahasa, kesenian, dan adat istiadat yang berbeda. Semua kekayaan budaya ini merupakan warisan yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai identitas bangsa. Yang kelima ada landasan persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki fungsi sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keenam, mengembangkan motivasi dan menghargai keragaman. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan untuk mengembangkan motivasi dan menghargai keragaman. Yang ketujuh, menanamkan loyalitas dan nasionalisme. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan untuk menanamkan loyalitas dan nasionalisme masyarakat Indonesia. Indonesia adalah kepulauan yang memiliki keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka, meskipun memiliki keberagaman, Indonesia tetap satu. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Ada bentuk keberagaman di Indonesia. Yang pertama, keberagaman suku. Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik 2010 menyatakan ada sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Ada beberapa nama suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, suku Sunda, Batak, Betawi, Madura, Bugis, Melayu, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada keberagaman bahasa berdasarkan data dari Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia. Jumlah bahasa di daerah di Indonesia adalah sebanyak 718 bahasa. Dari 718 bahasa daerah tersebut, sebanyak 90% tersebut di wilayah Indonesia Timur, sebanyak 428 di Papua, 80 di Maluku, 72 di Nusantara Tenggara Timur, dan 62 di Sulawesi. Banyak bahasa yang dimiliki membuat Indonesia menjadi negara urutan kedua yang mewakili bahasa daerah terbanyak di dunia setelah Papua Nugini.
Yang ketiga ada keberagaman agama. Keberagaman agama yang diakui oleh Indonesia ada agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu yang memiliki prinsip toleransi antar umat beragama. Kebebasan dalam beragama bisa dilihat dari Undang-Undang 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap kependudukan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang keempat ada keberagaman kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia berasal dari kebudayaan daerah berdasarkan daerah sendiri tersebut dari adat istiadat suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Keberagaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, bahasa daerah, seni pertunjukan atau teater rakyat, upacara adat, alat musik, dan lagu daerah. Berikut beberapa contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada bertema dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, maupun adat. Yang kedua ada toleransi antar umat beragama ketika perayaan hari besar keagamaan. Yang ketiga ada ikut berbahagia ketika teman mengadakan acara adat atau keagamaan dengan mengirim ucapan selamat. Yang keempat ada tidak menjelek-jelekan suku, agama, ras maupun adat tertentu hanya karena berbeda. Yang kelima ada bekerja sama dengan semua orang tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Baik, cukup sampai di sini saya menjelaskan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.